Seorang bocah laki-laki mengeluarkan pistolnya. Beginilah. Seorang pria ditembak mati. Bocah ini bernama Toby. Jangan remehkan anak 6 tahun ini. Dia ada preman terkejam dan serakah di favelas Brasil. Ia punya 3 orang kakak laki-laki. Yang pertama Malik. Yang kedua Jody. Yang ketiga Dahir. Makanya mereka dijuluki 3 ksatria muda. Toby memiliki teman baik bernama Barney. Mereka merampok ke rumah penduduk dan menebar teror untuk bertahan hidup. Hari ini, mereka melihat truk pembawa gas lewat di jalan. Menutupi wajah mereka. Membawa pistol. Bersiap mengepung truk. Beginilah cara truk diberhentikan. Berhenti dan keluarkan uangmu. Turun, berikan uangnya. Tidak ada, aku tidak membawa uang sama sekali. Seusai bicara, temannya menemukan segepok uang dalam mobil. Dia merasa ditipu. Kau menipuku? Aku akan menendangmu sampai mati. Hei hei hei. Beginilah. Mereka ketakutan dan cepat melarikan diri. Mereka mengandalkan uang rampokan untuk membeli rokok. Toby merasa tak puas dengan hidup seperti ini. Menurutnya. Lalu saudara lainnya merasa Toby berpikiran konyol. Harusnya target mereka adalah orang kaya. Mengusulkan merampok hotel. Kalian seharusnya mendengar saranku. Pemuda lainnya merasa usil itu sangat keren. Hahaha. Apa kau sudah mabuk? Namun akhirnya mereka semua menerima saran Toby. Di malam hari, beberapa orang mengunci sebuah hotel. Saat mereka hendak melakukan perampokan, Toby disingkirkan. Mereka menganggap Toby masih kecil. Kalau polisi datang, gunakan pistol dan tembak lampu jendela hotel. Sebagai pemberi ide, Toby merasa tidak puas diperlakukan begini. Saat para kakaknya baru saja memasuki hotel dan bersiap merampok, Toby menembak ke arah lampu kaca hotel. Mereka kira polisi sudah datang. Makanya kabur karena takut. Setelah 3 ksatria muda kabur, Toby masuk membawa pistol. Bukan demi uang. Toby menembaki orang di dalam hotel dengan brutal. Termasuk wanita. Semua mati karena tembakan Toby. Sebentar saja, semua orang di dalam hotel telah dihabisi oleh Toby. Saat polisi datang, hanya mayat bergelimpangan. Toby telah melarikan diri. Tuntutan pidana dilimpahkan kepada 3 ksatria muda. Menurut petunjuk, pihak kepolisian mengetahui mereka kabur ke hutan. Tentu saja, 2 orang lainnya bersembunyi di atas pohon besar. Untungnya polisi tidak menemukan mereka. Dengan cara ini mereka berdua bisa lolos. Lewat kejadian ini, Jody berpikir bahwa ia tidak cocok untuk ikut campur. Ia memutuskan keluar dari kelompok 3 ksatria muda. Tak disangka, saat dalam perjalanan pulang, bertemu dengan 2 polisi. Perilaku Jody seperti mempertaruhkan hidup matinya. Dengan tenang berpapasan dengan polisi. Beginilah. Sekali lagi Jody berhasil lolos. Sedangkan orang yang tadi dikejar polisi sudah mati. Di sisi lain, Malik, demi kabur dari kejaran polisi, membajak mobil seorang pria bersama pacarnya di jalan. Di saat kritis seperti ini, tiba-tiba mobilnya mogok. Tak ada pilihan. Malik turun mobil lalu mendorong. Saat mobil baru saja bisa maju, polisi menemukan Malik. Menembakkan tembakan. Tembakan polisi mengenai perut Malik. Beginilah. Malik ditembaki polisi. Akhirnya Malik meninggal di tepi jalan. Saat Dahir mengetahui Malik ditembak mati polisi, Dahir lari ketakutan. Tak disangka, saat pelariannya, ia bertemu Toby yang sedang menghitung uang. Tanpa bicara apa-apa, Dahir langsung mengambil uang. Setelah mengambil uang, bersiap meninggalkan Toby. Di luar dugaan, membuat Toby kesal. Toby membohongi Malik untuk membawa pistolnya. Malik benar-benar percaya. Toby mengangkat pistolnya. Berhadapan dengan Malik lalu menembak 3 kali. Dengan ini, Toby menembak dengan tangannya sendiri kepada kakak tertuanya. Bocah yang melakukannya tanpa berkedip ini sekarang telah dewasa. Ia menamai dirinya Ludwig sebagai nama barunya. Selalu ingin menjadi saudara tertua. Mengandalkan kekejamannya sendiri. Terus mengambil alih daerah lain untuk menjadi daerah kekuasaannya sendiri di Brasil.
Yang berada di sampingnya adalah Bernie. Seperti inilah. Dari kecil dewasa bersama. Di usia 18 tahun menjadi buronan yang paling dicari. Ambisi Ludwig sangat besar. Ia memberitahu Bernie, merampok di rumah penduduk tidak akan jadi kaya. Tahu ada penjual sabu-sabu yang sangat kaya. Di tubuhnya ada kalung dan gelang emas. Satu mobil mewah, ditemani banyak wanita. Berpikir ingin hidup seperti itu. Tapi Bernie memberitahunya berpikir ingin hidup seperti itu. Tapi Bernie memberitahunya, kau ingin sepertinya harus punya uang. Mereka tidak punya uang. Ia punya satu ide yang tak perlu uang. Asalkan orang itu mati maka semuanya bisa diambil alih. Kapan mulai? Sesegera mungkin. Mereka berdua mulai melakukan rencana. Segera membunuhnya. Menghabisi 4 orang sehari. Malamnya, mereka menempati tanah dan properti orang lain. Sekarang yang belum mati hanyalah Henrik. Karena ia adalah teman Bernie. Melakukan bisnis tanpa mengganggu satu sama lain. Di bawah arahan Ludwig. Mereka bekerja sama. Ada yang membungkus. Memberi kode dengan layangan. Ada juga yang bersiul sebagai kode. Yang terakhir adalah transaksi. Di bawah kendali Ludwig. Tak lama kemudian. Saat punya uang, Bernie mengenal seorang wanita. Dengan cepat berpacaran. Ketika tahu Bernie adalah seorang gangster, ia meminta Bernie keluar dari komplotannya. Lalu pergi dari sini dan hidup tenang. Bernie menyetujuinya. Keesokan malamnya, Bernie menyelenggarakan pesta perpisahan. Ia mengundang semua temannya. Ludwig tak rela Bernie keluar gengnya. Ia mau Bernie tetap tinggal. 2 orang melakukan pekerjaan besar. Tak disangka, Bernie menolak kemauan Ludwig. Mereka bertengkar. Saat ini, bawahan Henrik memasuki pesta. Bersiap menghabisi Ludwig. Menembakkan tembakan. Tak disangka Benny terbunuh. Semua orang lari ketakutan. Melihat orang yang dicintai sudah mati. Wanitanya menangis. Melihat mayat Bernie, Ludwig sangat sedih. Menembakkan tembakan ke atap berkali-kali. Di malam itu juga, Ludwig membawa kelompoknya untuk membunuh Henrik. Sebuah peristiwa berdarah akan dimulai. Memakai sandal jepit. Pria yang memegang pistol adalah yang terkejam di perumahan kumuh Brasil. Bahkan petugas penegak hukum daerah akan memutar dan pergi. Tidak hanya itu. Begitu berani hingga mereka membiarkan orang lewat memotret mereka untuk publisitas. Semuanya berpose. Saat inilah mereka bersiap menekan pelatuk. Tanpa diduga seseorang tertembak dan mati. Ternyata yang membunuh kawanan Ludwig adalah kawanan Henrik. Diserang di saat lengah. Kerugian besar bagi Ludwig. Bawahannya juga kabur karena panik. Cepat lari. Cepat lari. Saat pelarian, Ludwig membajak sebuah mobil. Lekas melompat masuk. Tak disangka saat mobil dikemudikan. Ia mengira dirinya sudah aman. Tak disangka saat mobil dikemudikan, supirnya ditembak mati. Mobil kehilangan kendali. Menabrak rumah penduduk. Di saat ini, petugas polisi datang. Menangkap Henrik. Ludwig juga dipaksa turun dari mobil. Dibawa menuju sebuah gang. Seorang polisi membuka sebuah koper. Di dalam koper berisi uang. Ternyata demi bisa lolos, Ludwig menyogok polisi. Dengan begini, Ludwig lolos dari nasib dihakimi di pengadilan. Melihat uang hasil jerih payahnya sudah di tangan orang lain, Ludwig mengamuk. Di saat ini, muncullah kawanan bocah bandit. Ludwig berkata dia akan kembali bangkit. Tapi saat ini tidak punya uang. Ia bisa saja dihajar jika kawanan bandit ini bertambah. Saat ini Ludwig sudah tak dihargai. Bocah bandit ini tanpa banyak bicara, memukulnya hingga terjatuh ke tanah. Lalu mengangkat pistol. Semua berubah. Giliran kami berkuasa. Beginilah. Ludwig ditembaki sampai mati. Gambar diadaptasi dari kejadian sebenarnya. Ini memulihkan kondisi Rio de Janeiro di abad 20. Ditambah lagi kota ini memiliki julukan yang indah yaitu kota milik Tuhan. Mengapa disebut kota milik Tuhan? Karena setan manapun akan meninggalkan kota ini sambil terengah. Menurut statistik, kota ini ditinggali 2 miliar penduduk. Ditambah dengan ribuan anggota gangster. Bisa dibilang,
Setiap satu keluarga ada satu dari mereka menjadi anggota gangster. Berbahagialah kita yang hidup di era damai dan sejahtera. Cerita hari ini sampai di sini. Silahkan ikuti jika suka. Saya Xiaoxi. Sampai jumpa.